Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 15 Kemunculan dari Bumi Episode 1462 dengan judul Bermunculan dari Bumi dan Berdiam di Angkasa. Hendaknya menghormati guru, pegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, menerima, menegakkan, dan menyebarkan dharma sesuai pengajaran. Ketika Tathagata mengajarkan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, para bodhisattva dari kawasan lain berlomba-lomba untuk muncul. Maksud Buddha adalah menerangkan kalau pada tanah ini terdapat para bodhisattva yang mampu menahankan dan menegakkan, makanya disebut kemunculan dari bumi. Lalu menggunakan orang dan peristiwa untuk mengungkapkan dharma. Meminjam peristiwa ini untuk menjelaskan prinsip kebenaran, makanya diberikan judul ini. Kita hendaknya lebih bersungguh hati. Hendaknya menghormati guru, memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Menerima, menegakkan, dan menyebarkan dharma sesuai pengajaran. Ini merupakan kewajiban kita semua. Buddha Sakyamuni merupakan ayah penuh welas asih bagi kita semua makhluk, juga adalah guru pembimbing bagi 3 kelompok alam, berhubung beliau adalah ayah bagi 4 jenis kelahiran dan juga guru pembimbing bagi 3 kelompok alam, maka kita harus menghormati ajaran dari Sang Bagawa. Ajaran dari Sang Buddha harus kita yakini, terima, serta amalkan, karena kita ingin meyakini, menerima, dan mengamalkan. Maka kita harus memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Kita memilih ajaran ini, ajaran dari Sang Buddha, adalah untuk menginspirasi jiwa kebijaksanaan kita. Semua makhluk pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, tetapi terus-menerus tertutup oleh kerisauan dan kegelapan batin. Sedikitpun kita tidak menyadari bahwa pada dasarnya kita semua memiliki sifat hakiki kebudaan. Saat ini kita telah menyadarinya, maka kita harus meyakini. Setelah mengetahuinya, kita juga harus meyakini. Jika kita tidak mau meyakini, sama saja kita tidak mengetahuinya. Kita hendaknya mengetahui ini, harus sangat mengetahuinya, serta meyakini secara mendalam, berhubung sudah sangat mengetahuinya. Juga meyakini secara mendalam tanpa ada keraguan. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk membangkitkan tekad dan ikrar. Membangun ikrar agung, maka hendaknya menegakkannya. Menghormati ikrar agung yang telah kita pilih. Kita hendaknya menghormati sifat hakiki tatata kita sendiri. Untuk kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya, maka kita harus berpegang pada ikrar agung kita. Sehingga kita harus mengamalkan sesuai dengan ajaran karena sudah mengetahui akan dharma. Tetapi bagaimana agar bisa sesuai dengan dharma? Setelah Sang Buddha menginspirasi kita, bagaimana agar kita bisa mengikuti arah tujuan ini dan membentangkan jalan ini? Sejak kita memahami dharma, namun dharma tersebut, dharma yang membantu kita menemukan tatata, bagaimana kita bisa membukanya. Membuka jalan ini yang tertutupi oleh kegelapan batin, sungguh kita harus mengerahkan upaya untuk menyingkirkan kegelapan batin yang berlapis-lapis di jalan pencerahan ini. Bagaimana kita menyingkirkannya? Kita harus berupaya untuk membuka jalan ini. Sang Buddha adalah guru pembimbing kita yang menuntun kita untuk bagaimana membuka jalan ini. Kita harus mengikuti arah tujuan yang beliau tunjukkan dan berpegang pada dharmanya, dan bersungguh-sungguh untuk menyingkirkan kegelapan batin kita, di mana seperti sedang membuka jalan pelatihan ini dipenuhi oleh hutan belantara dan ilalang yang tidak ada habisnya. Sangat banyak, sangat banyak. Sebenarnya juga tidak ada jalan untuk dilalui, dipenuhi oleh pandan duri, bambu berduri. Pada dasarnya orang tidak bisa melewatinya.
Namun, kita tahu arah tujuan di sana. Gudang mustika kita ada di sana. Seandainya kamu tidak melewatinya, kamu sebenarnya tidak berdaya menemukan gudang mustika yang kita cari. Masih ingatkah perumpamaan anak malang? Ada sesepuh yang menemukan anaknya dan memberi bimbingan secara sabar dan sistematis kepadanya. Kemudian membawa anak malang ini ke dalam rumahnya, membawanya masuk ke gudang mustika, dari depan pintu membimbingnya sampai ke dalam ruangan, membawanya sampai ke dalam gudang mustika. Ini harus ada rute jalan atau metode bagi sang ayah yang bisa dilalui, memerlukan orang yang menuntunnya bagi sang anak. Karena penjagaan di pintu ini berlapis-lapis. Ada orang yang menjaganya, bukan sembarang orang bisa masuk. Harus ada orang yang menjemput dan menuntunnya. Untuk menjadi orang yang berkualifikasi untuk dituntun ke dalam, kita sendiri pada dasarnya harus memiliki seseorang yang kita kenali untuk menuntun kita. Dan saat ini kita telah mengenal Buddha. Kita sebagai makhluk awam, kita mengenal Sang Buddha yang Maha Sadar adalah guru pembimbing kita. Jika kita mengikuti langkah guru pembimbing, maka arah yang kita jalan akan benar. Hal ini seperti sesepuh yang membimbing anak malang, yang ternyata adalah anaknya sendiri. Beliau harus menggunakan berbagai macam metode baru dapat membimbingnya masuk. Hal yang sama, orang awam juga harus bersedia untuk percaya dan menerima, baru dapat menerima bimbingan dari orang lain. Jika kita tidak percaya atau tidak menerimanya, maka akan sama seperti anak yang malang itu, yaitu merasa takut, khawatir, dan ingin dengan segera meninggalkan tempat itu. Oleh karena itu, kita harus meyakini dan menerima Dharma. Ini sama seperti bagaimana sesepuh itu membimbing anak malang itu. Untuk tidak takut adalah benar jika kamu bisa mempercayainya. Bahwa arah yang kita tuju adalah benar dan tepat. Kamu harus berusaha keras. Oleh karena itu, kita harus berusaha keras. Berusaha keras adalah harus membuka jalan. Selama dalam proses membuka jalan, kita harus mengikis semua kekotoran-kotoran itu seperti rumput liar yang tumbuh terlalu banyak dan hal-hal yang tidak berguna. Kita harus dengan segera menyingkirkan dan membuangnya sehingga jalan itu menjadi sebuah jalan yang rata dan lebar yang dapat kita lalui. Anda ingin membuka jalan, Anda ingin membentangkan jalan. Kita harus memiliki keyakinan akan arah tersebut. Jadi, pertama, kita harus percaya bahwa setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat hakiki yang sedemikian adanya. Kita harus memahami dan menerimanya. Sifat hakiki yang sedemikian adanya merupakan hal yang hakiki bagi kita semua. Kita harus mulai mempunyai keyakinan yang dalam. Jika kita meyakininya secara mendalam, kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah proses yang sangat melelahkan. Jadi, kita harus memegang teguh tekad kita dan membangkitkan ikrar yang agung. Kita harus memegang teguh ikrar dan tekad kita. Jalan yang kita butuhkan adalah jalan yang akan kita lalui selamanya. Dan pada setiap kehidupan selanjutnya, jalan yang akan kita buka untuk kehidupan yang tak terhitung lamanya. Itulah sebabnya kita harus membuka jalan dan membentangkan jalan. Kita membuka jalan untuk diri sendiri dan membentangkan jalan untuk dilalui semua orang. Inilah yang dinamakan jalan Bodhisattva. Kita harus membuka jalan ke depan dan membentangkan jalan seiring dengan praktik kita. Inilah mengapa kita harus masuk ke tengah orang banyak dan dengan bersungguh hati ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Mencari jalan menuju kebudayaan berarti membuka jalan. Sebagaimana kita mengetahui arahnya, kita harus memiliki keyakinan. Jadi jalan ini harus kita buka dan tidak ada jalan, kita harus buka sampai ada jalan. Demikianlah kita harus menerima, mencari jalan menuju kebudayaan, memimpin jalan ke depan. Orang yang di belakang segera membentangkan jalan.
Demikianlah membimbing dan mengubah para makhluk. Jadi, menerima, menegakkan, dan menyebarkan Dharma sesuai pengajaran. Harus sesuai dengan pengajaran Sang Buddha, kita menerima ajaran, kita harus menerima dan menegakkan Dharma sesuai pengajaran. Bagaimana yang diajarkan Buddha kepada kita, begitulah kita menerimanya. Kita harus baik-baik menjaga arah jalan ini, dengan tekun membuka dan merintis jalan ini. Ke atas mencari jalan kebudayaan adalah untuk membuka jalan ke depan, ke bawah membimbing para makhluk adalah membentangkan jalan dimanapun kita berada. Semua orang harus ingat, ketika Tathagata mengajarkan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Tathagata mengajarkan kita praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan di bab sebelumnya, bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Sukha Vihara. Membantu kita bisa mengatasi ketidaktahuan dan kerisauan, membuka jalan setelah kita mengetahui arahnya, kita membuka jalan. Dengan segera melenyapkan semua kerisauan yang ada, sesudah melenyapkan kerisauan, kita jalan akan terbuka. Mengajarkan kita tentang 10 jenis orang yang harus kita hindari. 10 jenis orang ini menciptakan berbagai macam kerisauan di dunia ini dengan tindakan dan cara yang tidak pantas. Semua ini disebut ketidaktahuan menciptakan noda batin di dunia. Kita hendaknya menghindarinya. Kita hendaknya menghindari kegelapan batin dan kerisauan, barulah kita dapat membuka jalan tembus dan membentangkan jalan yang rata. Orang-orang yang berjalan di belakang kita barulah bisa aman. Inilah metode yang diajarkan kepada kita. Oleh karena itu, ketika Tathagata mengajarkan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Tathagata mengajarkan kita demikian. Sebuah jalan yang dapat dilalui dengan aman dan selamat agar batin pencerahan kita tetap teguh. Tidak menyerah di tengah jalan dan agar kita dapat melewatinya dengan aman dan selamat, sehingga dapat membuka jalan tembus mencapai tujuan. Sehingga para bodhisattva dari kawasan lain berlomba-lomba untuk muncul. Buddha membabarkan Dharma di dunia saha. Suara Buddha kita sebelumnya sudah pernah membahas. Suara Buddha dapat mencapai 10 penjuru dunia, bahkan terdengar sampai surga Brahma. 10 penjuru dunia dapat mendengarkan para bodhisattva dari kawasan lain pun juga mengetahui. Beliau sedang membabarkan sutra teratai di dunia saha. Para bodhisattva dari kawasan lain pun berdatangan, karena ini adalah Dharma sejati. Yang mengajarkan tentang ajaran bodhisattva, para Buddha memiliki ajaran yang sama. Oleh karena itu, para bodhisattva dari kawasan lain bersukacita datang untuk mendengarkan Dharma. Di dunia saha juga tersentuh, para bodhisattva dari kawasan lain tersentuh. Batin mereka timbul sukacita, oleh karena itu disebut berlomba-lomba untuk muncul. Semua orang bersukacita, mereka mendengar bahwa penderitaan di dunia saha sangat banyak. Dengan gagah berani dan giat bersemangat di jalan bodhisattva, sungguh sangat mengagumkan. Sang Buddha mengajarkan metode ini, sehingga para bodhisattva dari kawasan lain bersukacita dan berlomba-lomba untuk muncul. Hari itu, saya mengatakan kepada kalian, di dalam batin setiap orang memiliki sebidang langit dan sebidang tanah. Para makhluk yang di tempat kita ini demikian, bodhisattva dari kawasan lain juga demikian. Kita sama-sama memiliki langit dan tanah. Ladang batin kita sama-sama sangat gembira. Jika kita bersukacita atas apa yang kita dengar di tempat ini, kita akan menjadi sangat gembira dan bersukacita. Kegirangan hanyalah sebuah deskripsi sebagai perumpamaan bahwa kita benar-benar bersukacita. Dunia dari kawasan lain juga demikian, sangat gembira. Maka Buddha membabarkan ajaran ini untuk menyemangati kita. Beri semangat kepada Sang Buddha telah memberitahukan kepada kita, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Setiap orang bisa mencapai kebudaan, hanya saja kita harus menjauhi segala kerisauan dan kegelapan batin. Kegelapan batin dan kerisauan harus disingkirkan.
agar tatata dapat muncul. Yang artinya kita memiliki ladang batin yang bajik. Ladang batin yang bajik adalah murni dan terang benderang, tidak ternoda, sangat murni dan bersih. Demikianlah sifat hakiki yang demikian adanya. Maka Sang Buddha sangat berharap setiap orang dapat memunculkan tatata dari ladang batin dan cahaya batin yang cemerlang dan indah. Jadi, maksud Buddha adalah menerangkan kalau pada tanah ini, karena sifat tercerahkan Buddha terang benderang, sifat tercerahkan ini disebut tatata, para makhluk dan Buddha adalah setara. Kita sering mengatakan ini, Sang Buddha mengatakan demikian, Sang Buddha memiliki sifat tercerahkan. Munculkan sifat tercerahkan yang terang benderang ini, ladang batinnya yang demikian, secara intrinsik setiap orang memilikinya. Terdapat pada setiap orang, kita juga mampu memahami begitu banyak dharma. Semua orang bisa melakukan ini, dan kita semua juga dapat membabarkannya. Kita harus mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Demikianlah kita belajar lalu tercerahkan. Tercerahkan adalah membuka pintu cahaya cemerlang. Ini adalah sebuah jalan. Inilah yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. Apa yang dikatakannya bukan hanya dapat terdengar oleh kita di sini ketika kita memberi pengajaran kepada anak-anak sendiri, pada saat yang bersamaan juga dapat mempengaruhi anak orang lain. Ini adalah sebuah metode pengajaran. Mengajar para makhluk di dunia saha juga dapat mempengaruhi para bodhisattva dari negeri kawasan lain dan membuatnya terharu. Inilah prinsip kebenaran. Jadi, terdapat para bodhisattva yang mampu menahankan dan menegakkan. Sang Buddha mengungkapkan pikiran seperti ini bahwa ia memiliki keyakinan pada para makhluk di dunia saha dan percaya bahwa setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat Buddha. Dengan adanya sifat tercerahkan ini, maka akan memiliki kekuatan seperti ini. Sehingga mampu bersabar, mampu menegakkan, karena ini pada hakikatnya dimiliki sifat setiap orang. Asalkan kerisauan sudah disingkirkan, tidak ada benar dan salah antar sesama. Tidak ada lagi permasalahan antar sesama. Dan ketidaktahuan yang mempengaruhi kita dengan sendirinya ketika kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung, kita pasti bisa menahankan dan mampu bersabar. Jadi, terdapat para bodhisattva yang mampu menahankan dan menegakkan, makanya disebut kemunculan dari bumi. Selanjutnya, para bodhisattva akan mulai muncul dari bumi, jadi lalu menggunakan orang dan peristiwa untuk mengungkapkan dharma. Menggunakan adegan seperti ini, dengan ini untuk menyemangati, untuk menunjukkan bahwa dharma ini adalah dharma sejati, bahwa dharma sejati ini adalah sifat tercerahkan yang pada hakikatnya dimiliki setiap orang. Meminjam peristiwa ini sebagai inspirasi untuk menjelaskan prinsip kebenaran tentang tatata yang pada hakikatnya dimiliki setiap orang. Jadi, meminjam peristiwa ini untuk menjelaskan prinsip kebenaran, makanya diberikan judul ini. Maka disebut kemunculan dari bumi, kita semuanya harus jelas dan memahaminya dengan sungguh hati. Kemunculan dari bumi menunjukkan bumi berdiamnya kebijaksanaan dari bodhisattva. Sebagai tanah asal dari batin, semula dari para Buddha, segala fenomena berada dalam kondisi hening dan padam. Tanpa esensi atau karakteristik sendiri, adalah dharma tak terkondisi. Juga tanah dari prinsip kebenaran, membuat kita berbuat sesuatu dan giat bersemangat untuk menyempurnakan fenomena ini. Jadi, kemunculan dari bumi adalah menunjukkan bahwa bumi berdiamnya kebijaksanaan dari bodhisattva. Untuk mencapai tataran kebudaan, mesti terlebih dahulu melalui jalan bodhisattva ini. Berarti bahwa bodhisattva harus terlebih dahulu membuka jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini kita harus membukanya, barulah kita bisa mengolah lahan. Jalan barulah bisa terbentang rata dengan prinsip kebenaran yang sama, sehingga
bumi berdiamnya kebijaksanaan dari bodhisatwa. Dunia saha kita adalah dunia yang harus menahankan kesabaran. Kerisauan, penderitaan sangat banyak. Bodhisatwa harus menemukan tempat ini. Tempat ini adalah demikian. Lahan batin kita sekarang juga penuh dengan kerisauan. Menahankan kesabaran, kita harus bisa menahankan kesabaran akan dunia ini. Jika kerisauan mengubur dan menutupi kita, kita selamanya akan berada di bumi yang harus menahankan kesabaran, penuh dengan kekeruhan dan kegelapan batin. Pada saat ini, tanah akan mulai bergetar dan terbelah, yaitu tanah mulai akan terbuka jadi pikiran terbuka dan menjadi paham. Pikiran telah terbuka dan menjadi paham. Kita sebelumnya mengatakan bahwa benih mau keluar, benih bodhisatwa ini di dalam bumi ada tanah, ada air, ada udara. Semuanya lengkap. Sebab dan kondisi telah sempurna. Dengan sendirinya, benih di dalam tanah cangkangnya membelah. Ada kekuatan yang menerobos bumi ini sehingga bergetar dan terbelah. Maka benih akan muncul keluar. Ini adalah prinsip kebenaran. Sehingga kemunculan dari bumi adalah menunjukkan bahwa sifat hakiki yang demikian adanya dari kita. Berhasil menerobos cangkang kerisauan seperti terkubur oleh tanah. Terkubur oleh tanah ketidaktahuan, ketika sebab dan kondisinya telah matang, benih ini akan terbelah dan bertunas. Bagi mereka yang bertugas di kebun kriya Cingsi, jika Anda bersungguh hati memperhatikan kebun sayur, ataupun ketika kita menanam kacang-kacangan dan padi, jika Anda bersungguh hati, ketika itu sedang menanam kacang tanah, jelas bahwa kacang tanahnya sudah diletakkan di atas tanah, sudah dijatuhkan ke tanah. Masih ada yang mengajarkan metode kepada kami, padatkan dengan menginjakkan kaki di atas kacang. Mengapa harus diinjak sampai padat? Anda harus menginjak dengan kuat agar burung tidak mematuk benihnya, dan benih bisa tetap ada dalam tanah. Lalu saya berkata, kalau diinjak dengan kuat, bagaimana benih bisa tumbuh keluar? Ia berkata, lihatlah, benihnya kuat. Lihat, memang benar apa yang dikatakannya. Setiap hari saya pergi melihatnya. Hari pertama tanahnya datar, begitu pula pada hari kedua. Di hari ketiga tanahnya retak dan muncul tunas. Seperti kait, hari berikutnya saya pergi melihat tunasnya tegak dan lurus, dan sudah tumbuh daun. Kalau kita bersungguh hati dalam menanam benih, kita akan bisa melihat kacang tanah sedemikian rupa. Daunnya semakin melebar dan lebar. Dalam setiap hari, kapan daunnya melebar? Ini terus berlangsung hingga 3 bulan lebih. Lalu kacang tanah matang dan siap untuk dipanen. Wah, ketika kita menggali kacang tanah keluar, ternyata serangkaian di bawah tanah ada puluhan biji kacang tanah. Inilah bagaimana sebuah benih yang terus berkembang biak dari satu dapat tumbuh menjadi tak terhingga. Satu biji kacang tanah bisa tumbuh menjadi serumpun kacang tanah. Serangkaian pohon kacang tanah di dalam pohon kacang tanah. Dalam satu polong kacang tanah terdapat 3 biji kacang tanah dan bahkan ada yang 4 biji yang saling terhubung. Prinsip kebenaran yang sama, bodhisatwa membutuhkan sebab dan kondisi yang matang agar dapat menetap dimanapun. Untuk dapat melakukan pelatihan diri, kita harus mengandalkan sebab dan kondisi. Kita sering mengatakan bahwa bunga lotus di dalam kolam bergantung pada lumpur untuk mendapatkan nutrisinya. Bunga lotusnya akan cantik dan akarnya akan gemuk. Ini semua bergantung pada nutrisi dari lumpur. Jika kita ingin mencapai kebudayaan, kita bergantung pada sebab dan kondisi di negeri ini. Pada dunia saha yang sangat keruh ini, kita harus mengembangkan batin bodhisatwa yang murni. Demikianlah kemunculan dari bumi. Ini adalah tanah asal dari batin, semula dari para Buddha. Semua Buddha datang dengan cara yang sama dari bumi ini.
karena mereka telah mengembangkan praktik bodhisattva. Ini adalah keadaan ketika mencapai kebudaan. Segala fenomena berada dalam kondisi hening dan padam tanpa esensi atau karakteristik sendiri. Inilah prinsipnya. Apa yang memungkinkan benih itu untuk tumbuh? Apakah karena kacangnya? Tidak. Apakah karena biji kacangnya? Tidak. Itu bukan. Jika kita terus menyingkap dan berusaha untuk memahaminya, itu di dalamnya adalah gen-gen yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Begitulah, ini adalah hal yang sangat kecil. Itulah prinsip kebudaan, di mana tanpa esensi atau karakteristik sendiri, prinsip kebenaran ini setelah dianalisa sampai akhir, tiada esensinya atau karakteristiknya. Namun, masing-masing memiliki prinsip untuk menyempurnakan wujudnya. Kedelai adalah benih dari kedelai, kacang tanah adalah benih dari kacang tanah. Masing-masing memiliki kondisi pendukung masing-masing. Jadi tiada esensi atau karakteristik sendiri. Prinsip kebenaran tidak mempunyai esensi atau karakteristik. Jika benih kacang-kacangan tersebut kadaluarsa, tidak akan bisa tumbuh lagi. Maka benih tersebut ada masa kadaluarsanya. Jika ia memiliki esensi abadi, bagaimana bisa menjadi kadaluarsa dan tidak bisa tumbuh? Benar, ini juga memerlukan waktu, ruang, dan segala prinsip kebenaran untuk menyatukannya. Jadi, sangat banyak prinsip kebenaran yang melewati waktu. Benih ini ada tanah pun tidak ada gunanya. Hal yang sama, oleh karena itu, satu pun tidak boleh kurang. Tiga harus bersatu. Berpisah tanpa esensi atau karakteristik sendiri, jadi dharma tak terkondisi. Dharma tak terkondisi adalah prinsip kebenaran yang alami, seperti ruang angkasa. Ruang angkasa juga dinamakan dharma tak terkondisi, alam hampa. Batin kita juga sama, juga adalah dharma tak terkondisi. Pokoknya tanpa esensi atau karakteristik, bagaikan mimpi, ilusi dan gelembung, bagaikan embun dan kilat yang hanya sebentar. Wujud dimunculkan sebentar, akan hilang seiring berlalunya waktu. Ini adalah tanpa esensi atau karakteristik sendiri. Jadi, juga tanah dari prinsip kebenaran membuat kita berbuat sesuatu. Yaitu, prinsip kebenaran ini membuat kita menciptakan sesuatu. Jika Anda tidak menciptakannya, maka prinsip kebenaran ini tidak efektif. Harus menciptakannya. Prinsip kebenaran baru efektif. Kebenaran sejati dari Sang Buddha sangatlah bagus. Anda tidak ingin melatih diri, Anda tidak ingin mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jika demikian, prinsip kebenaran ini juga tidak sempurna. Sama halnya, jadi kita harus sangat bersungguh hati, giat bersemangat untuk menyempurnakan fenomena ini. Karena telah berada di dunia, bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Untuk menyelamatkan para makhluk dari penderitaan, kita harus mengembangkan kebajikan dan penampilan kita harus memiliki kebajikan dan penampilan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Kita harus demikian membina diri dan mengakumulasikannya. Untuk memperoleh prinsip kebenaran ini dengan sendirinya, kita akan memiliki kebajikan ini dan dapat memimpin para makhluk. Ini kebajikan yang diperoleh dari pembinaan diri kita. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati. Demikianlah prinsip kebenarannya. Dapat dibahas secara luas. Ketika kita membawanya kembali, apakah kita memahaminya? Kita semua harus menerima ajaran dengan sungguh hati. Membahas tentang prinsip kebenaran yang demikian luas, apakah kita dapat membawanya kembali ke dalam kehidupan kita? Ini diperlukan kesungguhan hati kita. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada saat Buddha berkata demikian, seluruh tanah dalam 3.000 maharibu dunia dari dunia saha bergetar dan terbelah.
Dari tengahnya ada puluhan juta koti tak terhingga bodhisatwa. Telah kita dengar, ini karena semua orang tekun. Pikiran kita telah benar-benar terbuka dan paham. Telah menerobos permukaan tanah yang tertutup oleh berlapis-lapis noda batin. Kita telah menembusnya. Ibarat benih yang telah menembus permukaan tanah, maka benih itu telah muncul keluar. Prinsip kebenaran yang sama, oleh itu disebut sebagai tanah bergetar dan terbelah. Pikiran telah terbuka dan menjadi paham. Dari tengahnya ada puluhan juta koti tak terhingga bodhisatwa mahasatwa. Selama pikiran kita terbuka dan paham, segala dharma, segala prinsip kebenaran, semuanya akan muncul secara terus-menerus. Dari dalam batin kita, apa yang kita dengar dan lakukan di masa lalu, baik dharma atau peristiwa, suatu saat akan muncul dalam ingatan. Sehingga ketika kita berbicara, apa yang kita dengar sebelumnya dan peristiwa yang kita alami di masa lalu, kita dapat mengungkapkannya sekarang. Ini adalah tak terhingga bodhisatwa mahasatwa. Bodhisatwa adalah makhluk yang tersadarkan, kondisi batin kita tersadarkan. Karena kita adalah orang yang tersadarkan, bodhisatwa muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Bagaimanakah kita harus membabarkan dharma agar orang lain dapat memahaminya? Bagaimana kita harus menolong para makhluk, yakni harus dari dalam batin kita. Ingatan di batin dan otak kita harus terus-menerus dimunculkan. Saya memahami demikian, saya juga menggunakannya demikian. Sehingga merasa bahwa belajar dharma tidak hanya mencari cara bagaimana membedakan sesuatu dengan kata-kata, bagaimana menjelaskannya. Yakni dalam kehidupan sehari-hari kita, harus kita gunakan dalam interaksi antara kita dengan orang lain. Inilah yang dimaksud sebagai masyarakat, di dalam hubungan antara kita dengan orang lain, jika dapat memberikan atau menerapkan prinsip kebenaran, dapat menjadi wujud yang nyata. Kita dapat menggunakannya, inilah yang dimaksud dengan dharma duniawi. Metode apa yang digunakan di tengah masyarakat untuk melepaskan orang dari kesulitan? Inilah mengapa harus menggunakan metode, sehingga berikut ini naskah sutra berbunyi. Semua bodhisatwa ini memiliki tubuh berwarna keemasan. 32 tanda keagungan dan cahaya tak terhingga, mereka telah berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha ini. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Sebelumnya kita dikatakan bahwa jika kalian dapat memahami, berikutnya dikatakan lagi bahwa seharusnya semuanya cukup bisa menghayatinya. Semua bodhisatwa ini memiliki tubuh berwarna keemasan. Terlebih dulu mengatakan hal 32 tanda keagungan dan cahaya tak terhingga. Hal ini ingin menyampaikan bahwa para bodhisatwa ini sangatlah agung. Semua bodhisatwa ini memiliki tubuh berwarna keemasan, 32 tanda keagungan dan cahaya tak terhingga. Tubuh agung dari bodhisatwa berwarna keemas keunguan, dilengkapi dengan 32 tanda utama dan 80 tanda sekunder. Bercahaya tak terhingga, semua yang melihat merasa maha sukacita. Masa lalu, sering dikatakan 32 tanda keagungan adalah keunikan Sang Buddha. 32 tanda keagungan ini akan membawa kebahagiaan bagi orang yang melihatnya, yaitu penampilan yang sempurna tanpa cacat. 32 tanda keagungan ini pernah dijelaskan sebelumnya. Ternyata bukan hanya dimiliki Buddha, sebenarnya tubuh agung dari bodhisatwa berwarna emas keunguan. Mereka juga mempunyai warna emas keunguan ini dan juga memiliki penampilan seperti ini, dilengkapi dengan 32 tanda utama dan 80 tanda sekunder. Penampilan ini sama dengan warna emas keunguan. Dari 32 tanda keagungan Buddha, ini adalah penampilan yang lengkap dan sempurna. Bercahaya tak terhingga, warna emas keunguan ini memancarkan cahaya. Di antara banyak warna cerah yang bersinar, warna ini adalah yang paling lengkap. Memenuhi keindahan warna, ini memancarkan cahaya yang sangat alami. Warna ini memancarkan cahaya tak terhingga, sangat banyak,
karena orang-orang di India mempunyai warna kulit yang lebih gelap, sangat gelap sehingga ada rona warna ungu di dalamnya. Warna keunguan ini sudah mencapai tingkat dapat memancarkan cahaya. Tubuh Buddha memiliki 32 tanda keagungan. Para bodhisattva ini juga semuanya demikian. Tanda utama adalah tanda sekunder memperagung penampilan mereka. Mereka juga seperti ini. Buddha dan bodhisattva juga seperti ini. Tubuh Buddha memiliki 32 tanda keagungan dan para bodhisattva ini juga semuanya demikian. Tanda utama dan tanda sekundernya memperagung penampilan mereka. Semuanya di dunia pada 10 penjuru memiliki belahan raga untuk merespon dan mengubah para makhluk. Tanda utama dan tanda sekunder mereka setara dengan Buddha. Inilah harus banyak menjalin jodoh baik dengan semua makhluk, membuat orang yang melihat merasa sukacita. Penampilan sudah terpenuhi, oleh karena itu, semuanya di dunia pada 10 penjuru memiliki belahan raga untuk merespon dan mengubah para makhluk. Bukan hanya Buddha memiliki belahan raga untuk merespon dan mengubah para makhluk. Pada bab kemunculan stupa mustika, belahan raga Buddha, sebenarnya Bodhisattva juga memiliki. Lihatlah, Bodhisattva Avalokitesvara. Beliau memiliki 32 wujud penjelmaan dari Bodhisattva Avalokitesvara. Ini juga Bodhisattva Sitigarbha, juga Bodhisattva Avalokitesvara telah mencapai kebudaan. Bodhisattva Sitigarbha adalah, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudaan. Yakni semua makhluk tidak lagi menderita, Bodhisattva Sitigarbha baru akan menampilkan wujud Buddha. Sebenarnya ikrar agung dari Bodhisattva Sitigarbha yaitu setara dengan Sang Buddha. Bodhisattva Avalokitesvara, beliau mencapai kebudaan sebagai Satya Dharma Jyoti Tathagata, namun beliau masih tetap terjun ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Maka dikatakan Buddha dan Bodhisattva adalah setara, para makhluk juga setara. Anda membangkit sebersih niat pikiran, yakni tekad Bodhisattva, ini juga setara. Jadi, para Bodhisattva ini juga semuanya demikian. Tanda utama dan tanda sekunder memperagung penampilan mereka. Semuanya di dunia pada 10 penjuru belahan raga merespon dan mengubah, sama juga menyadari para makhluk. Dharma kita sangat memahaminya. Kita membabarkan kepada orang lain sama juga bisa menerapkan Dharma ini dan menyebarkan kembali. Menyebarkan kepada orang lain, dari satu menyebarkan ke lain, hal yang benar, lakukan saja. Setiap orang memiliki pandangan demikian, yakni hal yang baik dilakukan semua orang, ini juga adalah merespon dan mengubah para makhluk. Mendengarkan hal yang baik, semua orang melakukannya. Semua orang menjadi orang baik, semua orang melakukan hal baik, semua orang bisa membuat orang bersukacita. Ini adalah merespon dan mengubah para makhluk. Tanda utama dan tanda sekunder mereka setara dengan Buddha. Seperti ini, penampilan ini membuat orang bersukacita dan sama dengan Buddha. Jadi, mereka telah berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha. Sekarang disebutkan kalau mereka berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha, 10 penjuru di sekeliling pada dasarnya tiada perbedaan atas atau bawah. Menunjukkan berdiam di jalan tengah, menunjukkan muncul dari bumi dan berdiam dalam ruang hampa. Sekarang katakan seperti ini. Para bodhisattva ini berada di, mereka telah berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha ini. Sekarang disebutkan kalau mereka berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha. 10 penjuru di sekeliling pada dasarnya tiada perbedaan atas atau bawah. Ini menunjukkan kebijaksanaan dari Buddha dan Bodhisattva sudah melampaui bumi ini. Sekarang kita juga tahu, planet bumi bukan berada di dalam bumi. Sebenarnya dengan mengangkat kepala kita dapat melihat planet dan bintang. Banyak benda langit yang memenuhi ruang angkasa, mengitari matahari, bumi juga termasuk dalam benda langit tersebut.
maka di atas dan di bawah juga ada planet. Terdapat di sekeliling kita ada dunia yang lain. Dunia di sekeliling kita sangat banyak. Banyak bintang dan satelit, maka dikatakan berdiam pada ruang angkasa. Bumi berada di angkasa, pengetahuan dan kebijaksanaan kita, pengetahuan sekarang mampu mengetahui angkasa, astronomi, dan geografi. Ilmu astronomi ada berapa banyak planet, bagaimana pembentukan tekanan tinggi, tekanan rendah. Intinya, pengetahuan kita sekarang sudah mampu mengetahui kondisi kehidupan bumi kita, termasuk kondisi cuaca. Oleh karena itu, di bawah dunia, yaitu seluruh alam semesta, kita dapat mengerti semua. Setelah memahami, kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Oleh karena itu, berdiam pada ruang angkasa, kita tidak terikat hanya pada dunia saha, kita berdiam pada ruang angkasa, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, 10 penjuru di sekeliling ini adalah terbebaskan dari batin makhluk awam. Dan ketidaktahuan kita harus memiliki. 10 penjuru di sekeliling memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Sudah sering mengatakan ini, oleh karena itu, pada dasarnya tiada perbedaan atas atau bawah. Tidak perlu dibedakan itu di atas atau di bawah, oleh karena itu, menunjukkan berdiam di jalan tengah di antara ruang angkasa artinya kita menjalankan ajaran jalan tengah untuk menunjukkan kemunculan dari dalam bumi. Berada di berdiam pada ruang angkasa, kondisi batin, hening dan jernih. Tekad yang luhur dan luas, keadaan batin kita seharusnya begini. Kondisi batin hening dan jernih. Tekad yang luhur dan luas, kondisi batin harus berdiam demikian. Selanjutnya, pada tanah dari realitas sejati daripada segala fenomena dharma, pada dasarnya adalah bebas dari segala karakteristik yang membeda-bedakan. Jadi tanah ini dapat dianggap sebagai prinsip kekosongan dalam makna utamanya paramarta sunyata. Juga merupakan kekosongan yang disebutkan sebelumnya, kekosongan yang tak terhingga, tak berbatas, dan tiada rintangan, di mana mereka berdiam dengan tenang. Selanjutnya, pada tanah dari realitas sejati daripada segala fenomena dharma. Ini adalah fenomena realitas sejati, sering dikatakan kondisi batin yang hening dan jernih. Silsilah ajaran Cingse bukanlah demikian. Menjadi silsilah dharma kita, oleh karena itu, pada dasarnya adalah bebas dari segala karakteristik yang membeda-bedakan. Jadi tanah ini dapat dianggap sebagai prinsip kekosongan dalam makna utamanya atau paramarta sunyata. Ini adalah kebenaran sejati, oleh karena itu juga merupakan kekosongan yang disebutkan sebelumnya. Kekosongan yang tak terhingga, tak berbatas, dan tiada rintangan, di mana mereka berdiam dengan tenang. Makna tanpa batas kita adalah demikian. Tiada terbatas, tiada halangan, tiada rintangan, ruang hampa yang tiada rintangan. Batin kita harus demikian, tinggal di dalam kondisi yang hening dan jernih. Batin tiada terhingga, tiada terbatas, tiada rintangan, tiada halangan. Kekosongan seperti ini, dengan begitu, tekad pembinaan diri kita baru bisa stabil. Kita harus dengan sesungguh hati untuk memahaminya. Di sini demi membedakan dan menamakan fenomenanya, maka disebutkan sebagai kemunculan dan berdiam pada ruang angkasa. Kemudian kawasan bawah merujuk pada kedalaman dan hakikat dharma. Tahapan paling akhir dari doktrin ajaran yang mendalam berada di bawah, tidak termasuk yang di sini. Di angkasa tidak termasuk yang di sana, bukan sana dan bukan sini. Jadi berdiam di jalan tengah. Dengan demikian, di sini demi membedakan dan menamakan fenomenanya, maka disebutkan sebagai kemunculan. Kita menggunakan fenomena tersebut untuk memberikan nama. Jika tidak, orang yang akan membebarkan dharma tidak ada. Dharma yang dapat dibabarkan. Ketika kita benar-benar ingin membabarkan dharma, mana ada dharma yang bisa dibabarkan? Tidak ada dharma yang dapat dibabarkan. Kita harus meminjam peristiwa dan fenomena untuk menjelaskan prinsip kebenaran. Inilah kemunculan. Inilah berdiam pada ruang angkasa.
apa yang kita katakan sebenarnya adalah kosong. Dengan demikian, kemudian kawasan bawah merujuk pada kedalaman dari hakikat Dharma. Dharma sangatlah dalam, tidak ada dasarnya. Sehingga tahapan paling akhir dari doktrin ajaran yang mendalam ialah ajaran Buddha. Ajaran Sang Buddha sangatlah luas dan tak terbandingkan. Begitu luas, sangat banyak, dan prinsip kebenaran hati kita harus dilengkapi dengan ini. Sehingga ini disebut dengan ladang batin berada di bawah. Tempatnya bukan di sini, tidak ada tempat yang khusus harus di mana. Maka dari itu, di angkasa tidak termasuk yang sana. Angkasa pun juga tidak ada mengatakan tentang sudut yang mana, sehingga tanah ialah tidak ada dasar. Angkasa tidak berwujud, maka dari itu bukan sana dan bukan sini. Jadi berdiam di jalan tengah. Kita akan mempraktikkan jalan tengah, maka harus berdiam di jalan tengah. Dengan itu muncul di sini, tetapi tidak berada di atas, juga tidak berada di bawah. Tidak di atas dan tidak di bawah, tetapi berdiam di angkasa. Juga adalah jalan tengah. Sehingga tidak berada di atas, tidak berada di bawah, juga tidak di kiri kanan. Ini yang disebut jalan tengah. Ajaran Buddha harus demikian, jangan membiarkan tepian membuat kita terhenti, yaitu harus tanpa rintangan. Mereka berikrar untuk melindungi dunia saha ini, menahankan dengan sabar untuk melatih, menegakkan dan menyebarluaskan ajaran pada praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan di jalan Bodhisattva. Mampu menahankan dengan sabar adalah tanah di mana mereka menetap. Sehingga mereka berikrar untuk melindungi dunia saha ini, yaitu menahankan dengan sabar untuk melatih, menegakkan dan menyebarluaskan ajaran. Bila batin kita tidak melekat, tidak terintangi, walaupun dunia saha dunia yang membutuhkan kesabaran, dunia yang penuh derita, karena demikian maka bodhisattva muncul. Sehingga karena demikian pada dunia saha ini menahankan kesabaran, mampu mengambil tanggung jawab, demikian menyebarluaskan dharma ini sehingga pada praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan di jalan bodhisattva, menahankan dengan sabar sandaran kita, kita tidak cenderung pada kosong, tidak cenderung pada ada. Praktik penuh kedamaian adalah sandaran kita. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Anda sudah berlelah-lelahan, tidaklah bahagia, sangat sempurna. Yaitu setelah selesai adalah bahagia. Saling kanan, sehingga berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha ini, kita harus mantap stabil. Berdiam di sini, berdiam pada ruang angkasa di bawah dunia saha ini, 4 praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar sebagai tujuan dalam melatih kesabaran, kerendahan hati adalah landasan. Berdiam di ruang angkasa bawah artinya rendah hati dan tiada keakuan. Dengan tiada kemelekatan sebagai kekosongan, sehingga 4 praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar sebagai tujuan. Inilah makna utama kita. Ini disebut 4 praktik dalam melatih kesabaran, kerendah hatian adalah landasan. Kita harus rendah hati, mengecilkan diri sendiri, berdiam di ruang angkasa bawah artinya rendah hati dan tiada keakuan. Kita harus mengecil sampai tidak ada dari kita sendiri, sehingga dengan tiada kemelekatan sebagai kekosongan, sehingga jalan melekat pada apa jabatan saya sebenarnya berbuat apa, hal yang benar, lakukan saja. Bodhisattva sekalian, hati bodhisattva tiada kemelekatan pada wujud, mempraktikkan jalan bodhisattva, demikian dilakukan sudah benar, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.